Baik, halo semuanya. Sekarang kita akan membahas mengenai uji Paired Sample T-Test menggunakan aplikasi SPSS. Aplikasi SPSS yang saya gunakan itu adalah versi 27 ya, teman-teman. Lalu yang pertama itu kita langsung saja kita buka aplikasinya, aplikasi SPSS-nya ya. Nah, oke, ini sudah terbuka ya aplikasi SPSS-nya. Namun, sebelum kita langsung menguji di dalam SPSS-nya, tentunya kita harus punya datanya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya siapkan datanya, yaitu ada data pretest dan posttest dengan hasil quiz. Ini adalah hasil quiznya ya, yaitu ada hasil quiz pretest dan juga posttest. Nah, hasil quiz tersebut yaitu ke mata pelajaran sejarah untuk kelas 11C dengan metode membaca materi untuk uh, menjalankan pretestnya. Nah, dan yang kedua yaitu ada menonton materi untuk menjalankan posttestnya. Nah, di sini itu di kelas 11C ada 20 siswa. Nah, data-data inilah yang akan nanti kita uji di Pirate Sample T-Test. Nah, yang pertama-tama kita buka kembali lagi ke dalam aplikasi SPSS, lalu kita ke variable view yang ada di pojok kiri sebelah data view. Nah, setelah itu kita coba untuk membuat kolom tabelnya ya, untuk nantinya ada di data view. Nah, yang pertama itu kita tulis saja free sebelum, dan yang kedua itu setelah. Nah, ini ada yang harus kita rubah, yaitu desimalnya 0 karena kita tidak memakai angka desimal. Lalu untuk labelnya kita tulis saja free test. Dan di sini itu post test. Nah, untuk di measure-nya juga kita rubah ya, jangan unknown, tapi scale. Oke, nah setelah itu kita coba lihat ke data view. Ada di pojok kiri bawah, data view, kita pencet dan ini sudah ada ya kolom untuk pretest dan juga posttest. Nah, langkah selanjutnya kita pindahkan data yang tadi ada di Excel, yaitu data ini kita blok semuanya dari nomor 1 sampai 20 untuk pretest dan juga posttest. Kita copy dan kita masukkan ke dalam SPSS. Kita paste saja langsung. Nah, sesuaikan lagi ya angka-angka yang sudah diterakan di sini dengan yang ada di Excel. Nah, pada uji Paired Sample T-Test itu harus data-datanya itu harus terdistribusi secara normal terlebih dahulu, baru bisa dites uji Paired Sample T-Testnya. Nah, bagaimana sih mengujinya? Yaitu untuk menguji data tersebut untuk dilihat apakah bisa normal, apakah terdistribusi secara normal atau tidak. Kita ke Analyze, setelah ke Analyze, kita cari dulu untuk nilai regresinya ya. Untuk nilai regresinya yaitu kita ke regression, ke linear, setelah ke linear, di sini akan ada linear regression. Nah, untuk yang pretest, yang pre ini kita masuk ke independence, kita simpan, dan yang posttest masuk ke dependence. Nah, setelah itu kita save. Nah, setelah kita pencet save akan muncul linear regression save. Nah, kita akan melihat dan mendapatkan data residual, yaitu dengan mengklik di bagian residual, mengklik dan mencentang unstandardized. Nah, setelah kita sudah mencentang unstandardized, kita cek continue. Nah, setelah kita pencet OK. Nah, nanti akan muncul regression seperti ini. Tapi ini kita abaikan ya. Nah, di sini akan muncul yang tadi ada
hasil dari regression yaitu residu 1. Nah, si res 1 ini nantinya akan kita coba apakah data tersebut terdistribusi secara normal ataupun tidak. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita ke analyze lagi. Setelah ke analyze, kita ke non-parametric test, kita ke legacy dialogs, dan kita untuk ngetes datanya apakah normal atau tidak akan menggunakan Kolmogorov-Smirnov, sehingga pas sudah ada di legacy dialogs, kita tesnya itu ke one sample Kolmogorov-Smirnov. Kita klik saja, nanti akan muncul one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, apa yang mana nih yang dimasukin? Kan ada 3. Yang dimasukin adalah unstandard residualnya, yang ini yang res 1 tadi. Kita masukkan ke test variable list. Setelah itu, setelah sudah dimasukkan, kita cek yang ini, yang test distributionnya normal, use sample data, kita klik OK. Nah, setelah diklik OK akan muncul data yang tadi, yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini kan banyaknya data-datanya. Namun yang kita lihat di sini adalah kita lihat langsung saja ke asymmetric two-tailed-nya. Nah, di sini asymmetric two-tailed-nya itu mendapatkan nilai 0,091, di mana itu lebih besar daripada 0,05. Yang mana apabila ada suatu data yang lebih besar dari 0,05 pada asymmetric two-tailed-nya, itu bisa dikatakan terdistribusi secara normal. Nah, data yang tadi kita tes itu lebih besar dari 0,05 sehingga datanya terdistribusi secara normal. Oke, kita minimize saja. Lalu langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu untuk tes ke uji paired sample t-test. Untuk uji paired sample t-test, kita kembali ke menu Analyze. Setelah ke menu Analyze, kita ke bagian Compare Means. Compare Means, karena kita ingin menguji paired sample t-test, kita pilih yang pilihan paired sample t-test. Nah, di paired sample t-test, kita masukkan pretest terlebih dahulu. Lalu yang kedua, post-test. Nah, setelah itu kita ke menu option. Menu option, kita lihat apakah sudah 95%, yang berarti itu adalah 0,05. Nah, kalau sudah 95%, kita continue. Dan setelah kita klik continue, kita klik OK. Nah, untuk hasil dari paired sample t-test ini adalah ada 4 bagian, namun yang saya akan jelaskan yaitu ada 3 bagian yang awal, yaitu paired sample statistik. Di sini terlihat bahwa pretest dengan rata-ratanya itu 71,20 untuk nilai rata-rata nilai si kelas 11C menggunakan untuk mengisi kuis dengan membaca materi. Lalu yang kedua itu ada post-test, di mana nilai rata-ratanya adalah 84, yang mana sebelum dilakukannya tes itu dilakukanlah dulu materi dengan menonton video. Nah, di mana ada perbedaan dari yang sebelumnya membaca nilai rata-ratanya hanya 71, dan setelah menonton video ada nilainya bertambah menjadi 84. Nah, untuk yang kedua yaitu ada paired sample correlation, di mana di sini ada pair 1, pretest dan post-test, dan sig-nya itu ada di 0,728. Nah, karena di sini itu adalah mendapatkan nilainya itu 0,728, sedangkan probabilitasnya itu adalah 0,05 dan 0,728 lebih besar dari 0,05, dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan
antara variabel pretest dan juga variabel posttest. Nah, yang ketiga ada paired sample testnya, di mana kita bisa lihat di terakhir ada sig to health-nya yaitu 0,01. Nah, setelah kita dapat sig-nya 0,01, kita bisa integrasikan dengan hipotesis HA dan 0-nya. Apabila H0 itu adalah tidak ada perbedaan antara pretest dan posttest, lalu untuk HA itu adalah adanya perbedaan. Di sini itu adalah 0,01, di mana apabila nilai sig-nya itu kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Nah, apabila lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA itu ditolak. Nah, berdasarkan hasil dari output SPSS ini adalah 0,01, yang dimana itu kurang dari 0,05, sehingga artinya itu ada pengaruh penggunaan pembelajaran mengenai menonton video daripada membaca materi untuk mengisi tes dan menghasilkan hasil yang lebih baik apabila menonton video. Mungkin segitu saja video dari saya kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.